kalau lu mau ngecekin nih bekas-bekas ketabrak apa enggak, lu lihat dari sini nih. Karena gue nggak tahu ya, orang di Indonesia tuh kalau pegang setir tuh sukanya diremes-remes gitu kan. Dia kira tangan mantan pacar gitu kan. Lu masukin ke R, lu dengerin bunyi nggak? Terus lu lihat RPM-nya turunnya seberapa nih? RPM kalau turun di bawah 700, nggak bener tuh. Nggak boleh turun di bawah 700. Terus ya, tidak boleh ada suara yang keluar dari transmisi. Kalau di transmisi ada suara klek, jeklek, luduk, lutak, terserah ya. Itu hati-hati. Dan anginnya seberapa kenceng. Kalau misalkan dia dinginnya lama, ya berarti... Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai lovers, balik lagi dengan channel Dokter Mobil. Kali ini saya lagi dipinjemin oleh teman saya dari Fokus Motor di Mangga 2 Square, di mana dia punya akun Instagram itu belanjamobil.id. Nah, kita hari ini mau ngebahas banyak banget tentang mobil-mobil second ya, terutama bagaimana caranya lu ngecek mobil second ketika lu ada di showroom nih. Karena mobil-mobil di showroom itu kan udah pasti kinclong ya kan, udah pasti bersih ya kan. Justru mereka extra effort untuk membersihkan mobil-mobil ini untuk Anda supaya Anda nggak usah bersihin lagi dan semuanya looks new gitu kan. Saya sudah bilang di sebelumnya, saya selalu ngecek itu dari engine. Karena kenapa? Ya nomor satu kan kalau mobil kan lu lihat engine-nya ya, engine-nya masih bagus apa kagak kan gitu kan. Nah, ini kita ada Fortuner yang bensin nih, yang SRZ. Nah, ini cukup langka ya, barangnya nggak terlalu banyak ya kan ketimbang yang VRZ which is diesel semua. Yang pertama saya akan lihat apakah ada bekas nabrak, apakah ada bekas pernah dibongkar, apakah ada rembesan-rembesan. Biasanya kalau rembesan-rembesan itu kan kelihatan, dan kalau misalkan mobilnya masih tergolong baru itu akan kelihatan sih. Nah, kalau lu mau ngecekin nih bekas-bekas ketabrak apa enggak, lu lihat dari sini nih, lipetan-lipetannya nih. Nah, lu lihat dari lipetan chassis, lipetan-lipetan kap mesin itu, dia biasanya kalau bekas ketabrak itu dia nggak akan bisa rapi dengan mulus, itu susah banget untuk ngerapin mulus. Nah, makanya kalau lu lihat lu pegang rapi begini, ya berarti biasanya itu dia nggak pernah tabrakan. Nah, kalau misalkan nih ketabrak sedikit-sedikit, ya kan, itu lu ngeceknya gimana? Nah, lu ngeceknya dari sini nih. Ini yang namanya gap atau yang namanya jarak antara si panel body sama si bumper kan. Nah, ini jaraknya harus rapat nih. Kalau jaraknya terlalu lebar atau jaraknya bisa lu goyang-goyang, itu biasanya udah pernah ketabrak gitu kan. Karena di belakangnya itu ada cantolannya itu dari plastik. Biasanya cantolan plastik itu kalau ketabrak dia pasti akan mengkap atau akan longgar. Nah, mengkap bahasa Jawa ya. Dia akan longgar, jadi ketika lu pasang lagi dia nggak bisa rapat banget gitu kan. Nah, makanya kalau misalkan pernah ketabrak kencang atau pelan kan bisa kelihatan kan gitu kan. Maksudnya kan dalam artian kita bisa melihat juga lah ya. Nah, terus untuk kita tahu nih udah pernah dibongkar atau belum, ini namanya cover klep. Nah, ini lu liatin nih bautnya satu-satu nih, dia ada bekas kunci nggak? Karena yang namanya baut baru itu nggak mungkin ada bekas kunci. Dan ini nih, dia sealnya nggak kelihatan karena sealnya masih dari seal yang original. Nah, kemudian kalau lu lihat ke bawah lagi, dia baut-bautnya masih belum pernah disentuh ya. Dan kalau lu mau lihat, kenapa sih kok baut-baut ini dispidolin satu-satu nih, kayak gini nih, ini sambungannya dispidolin nih satu-satu nih. Buat apa? Supaya ketika ada orang yang buka dan pasang lagi, dia nggak mungkin pasangnya seperfect sebelumnya. Kayak ini nih, ini udah pernah dibuka nih, ya kan? Karena kenapa? Lu lihat nih, ini garisnya nggak pas nih, nggak pas di atas klem-klemannya. Nah, kalau kayak begini, ini dia belum pernah dibuka nih, sama sekali nih belum pernah dibuka nih, kayak ini juga nih. Karena dia garisnya itu pas di atas si bautnya itu masih lurus, bener-bener lurus. Nah, kalau untuk radiator dibuka, wajar sih menurut gua. Misalkan dia mau kuras, dia mau tambah, dia mau buang angin, itu memang harus lu lakukan gitu kan. Dan kalau menurut gua sih wajar-wajar aja. Nah, untuk lihat mobil ada pernah overheat atau kagak, biasanya sih nomor satu sih gua lihat dari reservoirnya ya. Tuh. Mobil ini sih tidak pernah overheat, cuman memang kelihatannya coolant-nya sudah butuh lu ganti karena ini sudah pernah luber nih. Nah, tuh. Kalau udah pernah luber berarti dia kan either si tutup radiatornya itu mesti lu ganti, atau memang mesin ini kemarin pernah lebih panas dari biasanya. Belum tentu overheat, oke, dia mesinnya kepanasan, itu juga bisa jadi. Dia akan luber di situ. Nah, biasanya sih lu cek di kolong ya kan, ada rembesan atau kagak. Kalau nggak ada rembesan, good semua. Dan baru kita lari ke dalam nih, interior, dan kita starter, kita lihat dashboardnya, dan kita cobain transmisinya. Yuk. Oke, kalau untuk interior, biasa sih yang gue cek setir nih.
dia kulitnya kelupas apa kagak. Karena gue nggak tahu ya, orang di Indonesia tuh kalau pegang setir tuh sukanya diremes-remes gitu kan. Dia kira tangan mantan pacar gitu kan. Jadi dia suka tuh kayak ada kelupas-kelupas atau bahkan ini dalamnya busanya itu udah nggak nempel sama as besinya, itu juga bisa gitu loh. Nah untuk panel-panel gue juga liatin semua ya, kayak panel-panel begini nih. Ini kalau pecah lu ngegantiin harganya lumayan gitu loh, dan ngegantiinnya nggak gampang. Untuk lecet-lecet sama kotor-kotor nih, biasanya kotor tuh ada di dekatnya sun visor sini nih, karena kan orang kalau buka kan dia pegang-pegang. Terus ada di handle ini nih gitu loh. Terus handle lu liatin semua, kalau ada lecet, kalau ada apa ya lu kabarin gitu kan. Nah terus kemudian kalau sudah, kita pencet start. Nah kita lihat nih ada check engine apa kagak, terus dia starternya berapa lama. Kalau dia begitu lu pencet langsung starter, bagus. Kalau dia lu pencet starternya agak lama, long start, oke, berarti ada problem nih di engine-nya nih, kenapa kan gitu kan. Nah kalau ini kan tidak ada nih, tidak ada check engine sama sekali kan. Nah itu good, bagus. Terus odometer juga baru 23.000, ini yang pakai jarang banget ya kan. Kalau yang bensin atau yang diesel, gue biasanya lihat RPM nih. RPM-nya manteng, lebih tinggi atau bergetar, itu akan kelihatan semua dari situ. Terus kita matiin. Nah, normal kan? Oke, kita tes lagi nih. Nah, satu hal kalau lu mau ngecek transmisi masih bener apa kagak, lu udah di posisi P ya. Ini rem tangannya tetep ya, lu injek rem ya biar mobilnya nggak kemana-mana gitu kan. Lu masukin ke R, lu dengerin bunyi nggak. Terus lu lihat RPM-nya turunnya seberapa nih. RPM kalau turun di bawah 700 nggak bener tuh, nggak boleh turun di bawah 700. Terus ya aksesoris lah ya, lu liatin lah ya, kayak kamera samping, depan, belakang, itu kalau ada lu boleh liatin. Cuman gue mau ngajarin lebih concern ke transmisi. Ini kan di N nih, gue masukin ke D, dengerin. Masukin ke N lagi, dengerin. Masukin ke R lagi, dengerin. Tidak boleh ada suara yang keluar dari transmisi. Kalau di transmisi ada suara klek, jekrek, luduk, lutak, terserah ya. Itu hati-hati, biasanya transmisinya ada problem tuh. Kalau ini kan nggak ada nih. Tuh, RPM turun menjadi 700. Kemudian gue masukin gede, nggak ada bunyi, RPM turun jadi 700. Ketika lu netralin, dia naik lagi jadi 900 sampai 1000, which is normal. Gitu caranya ngeliatin transmisi secara cepat ya, masih bagus apa enggak. Abis itu baru lu test drive kan gitu kan. Kalau gue sih test drive, kalau transmisinya diginiin masih oke, biasanya test drive sih akan oke sih semua sih. Kemudian rem tangan juga nih, lu lihat nih tariknya berapa nih. Ini 1, 2, 3, 4. Nah 5 sampai dia paling mentok kan, itu biasanya standar sampai 5 kalau masih ada tarikannya. Kalau udah elektrik yang lu pencet ya udah lu nggak bisa apa-apain gitu loh. Itu oke semua sih. Kalau misalkan itu oke semua ya berarti masih bagus. Nah untuk AC, biasa kan tukang AC harus nyalain AC kan. Nah AC ketika lu hidupin, lu lihat juga RPM nih, dia mantengnya stabil apa kagak. Kalau RPM-nya mantengnya stabil di 800 ke 1000 RPM berarti normal kan. Terus lu cium baunya, ada bau apa enggak. Cuman kalau urusan bau-bau gampang lah ya, tinggal dibawa ke dokter mobil beres gitu kan. Nah terus lu cek seberapa cepat dia dinginnya dan anginnya seberapa kenceng. Kalau misalkan dia dinginnya lama, ya berarti harus diservis. Kalau dia dinginnya cepat, berarti masih oke nih gitu loh. Ini kategori dinginnya cepat karena dalam 3 detik dia langsung keluar energi dinginnya sampai jadi dingin banget gitu loh. Dan selalu kalau lu ngetes di posisi paling low ya. Nah terus untuk semua Toyota, saya sarankan Anda pencetin ini. Anda cobain nih satu-satu nih. Karena ini Alphard sering problem di valve pembagian udaranya. Jadi ini biasanya gue suka pencetin satu-satu nih. Oke, kalau gue mau matiin ini, gue mau buka di bawah aja. Dia nggak buka nggak? Oke, gue berasa nih di kaki gue nih udah keluar nih. Terus gue mau keluarin di kaki sama di kaca depan nih. Gue mau berasa nih. Gue tungguin dulu nih gitu loh. Udah berasa belum? Nah, nih udah berasa, oke. Ini depan doang. Karena kenapa? Gue mau ngecek nih apakah si valve itu masih berfungsi dengan baik atau tidak. Karena gue dapat banyak bro. Fortuner yang ini ya, all new Fortuner sama Alphard itu biasanya problemnya di katup. Jadi selalu lu cek di situ dulu ya. Terus lu cek yang dari luar juga sama masuk ke dalam. Biasanya AC-nya akan turun drop sedikit tingkat dinginnya karena dia ngambil udara luar sama udara dalam nih. Nah, ketika lu pencet dalam, dia biasanya udaranya langsung tiba-tiba lebih dinginnya lebih cepat. Gitu aja sih sebenarnya sih, nggak terlalu gimana-gimana ngeceknya. Dan kalau untuk interior ya tergantung Anda lah ya, ngecekin begini-begini masa harus gua ajarin kan, nggak usah ya. Kayak bola-bola apa segala macam ya, lecet-lecetannya jangan. Kalau ada lecet-lecet sedikit ya dikabarin ke yang jual, siapa tahu Anda bisa minta lebih murah. Karena kalau lu lecet di jok sedikit atau di plafon, itu tetap lu ngebenerinnya butuh ongkos gitu loh. Bukannya nggak bisa dibenerin, bisa dibersihin dan dibenerin bisa. Ada kok orang-orangnya spesialis yang benerin itu, cuman ngebenerinnya memang butuh ongkos. Oke. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Lung Dokter Mobil. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami.
Thanks.